Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Untuk materi pelajaran fikih kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang sujud di luar salat jadi sujud di luar salat itu kita kenal dengan nama sujud syukur, sujud tilawah, dan termasuk sujud sahwi. Apa yang disebut dengan sujud syukur? Maka definisinya adalah sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapat nikmat, mendengar kabar gembira dan terhindar dari bencana. Ketika kita bersyukur dengan sebab tadi, mendapat nikmat, mendengar kabar gembira dan terhindar dari bencana, maka sujud itu disebut dengan sujud syukur. Bagaimana caranya kita melakukan sujud syukur? Maka ada beberapa rukunnya. Yang pertama, kita berniat. Niatnya adalah nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala, yang artinya adalah saya berniat melakukan sujud syukur karena Allah. Setelah kita berniat, kita takbir langsung sujud satu kali dengan mengatakan Allahu Akbar. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kemudian sujud satu kali, bangun dari sujud, kemudian salam. Apa yang dibaca ketika kita sujud? Maka bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian salam dan selesai. Nah, kemudian lanjut dengan poin yang kedua, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah juga disebut dengan sujud di luar salat, meskipun sujud tilawah itu bisa dilakukan dalam salat, bisa juga dilakukan di luar salat. Apa definisi sujud tilawah itu? Maka definisinya adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Jadi sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah yang berada di dalam Al-Quran. Bagaimana tata caranya sujud tilawah ini? Kalau sujud tilawah ini dilakukan dalam sholat, sebagaimana yang biasa kita laksanakan ketika subuh Jumat, maka tidak perlu rukunnya seperti di luar sholat. Cukup takbir, sujud dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah membaca itu langsung takbir dan berdiri kembali. Adapun tentang sujud tilawah yang terjadi di luar salat, misalnya kita sedang mengaji atau menghafal dan kita dapatkan ayat sajadah itu. Salah satu contohnya adalah ayat yang pertengahan di surah As-Sajdah. Jadi dalam surah As-Sajdah ada namanya ayat sajadah. Misalnya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha
إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Setelah kita membaca ayat itu, baik dalam sholat maupun di luar sholat, kita disunnahkan untuk sujud. Nah, karena sujud itu disebabkan karena kita membaca atau mendengar ayat sajadah. Contohnya ayat sajadah adalah di dalam surah As-Sajadah. Tata caranya kalau kita laksanakan sujud tilawah di luar sholat ini sama dengan tata cara ketika kita sujud syukur. Ya, bagaimana rukunnya? Nah, pertama niat, nawaitu sujudat tilawah lillahi ta'ala. Ya, kita takbir Allahu Akbar, nah, disertai dengan niat dalam hati, saya berniat sujud tilawah karena Allah. Ya, setelah takbir sujud satu kali, dan dalam sujud kita membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian takbir Allahu Akbar, duduk dan salam. Ya, bedanya kalau kita sujud tilawah di dalam dan di luar salat tentu dapat kita lihat, kita rasakan ketika kita salat subuh di subuh Jumat itu dalam salat. Ya, simple itu, bisa simple itu. Sedangkan di luar sholat sama dengan tata caranya sujud syukur, takbir, sujud satu kali dan salam. Ya, niatnya dibaca sebelum takbir, kemudian bacaan sujudnya sama dengan bacaan ketika sujud syukur. Ya, sujud tilawah, bacaan sujud tilawah sama dengan bacaan sujud syukur, kemudian salam, selesai. Nah, kalau ada pertanyaan, apa yang membedakan antara sujud tilawah dengan sujud syukur? Maka jawabannya adalah kalau sujud syukur hanya boleh dilakukan di luar sholat. Sedangkan sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat dan bisa juga dilakukan di luar sholat. Ya. Nah, kemudian sebagai tambahan ada sujud sahwi. Sujud sahwi ini sujud karena lupa. Ya, ketika kita sholat ada yang kita lupa dalam sholat yang termasuk rukun. Nah, ketika ada yang terlupa dalam sholat, maka di akhir daripada sholat kita sebelum salam, kita sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilakukan karena lupa. Ya, lupa salah satu rukun di dalam sholat kita, baik itu rukun qauliyah maupun rukun fi'liyah. Ya, jadi kemudian sujud sahwi ini ada dua macam juga. Boleh sujud sahwi dilakukan sebelum salam, setelah membaca tahiyat kita sujud sahwi. Ya, setelah membaca tahiyat kita sujud sahwi, baru salam. Kalau misalnya nanti setelah salam baru kita ingat bahwa ada rukun yang terlupa dalam sholat kita, boleh sujud sahwi itu dilakukan walaupun sudah selesai salam dalam sholat. Ya, jadi boleh sebelum salam, boleh juga setelah salam. Bagaimana caranya kita sujud sahwi? Ya, maka kita langsung sujud Allahu Akbar. Ya, dua kali sujud Allahu Akbar. Ya, apa yang dibaca ketika sujud? Subhanallazi man la yanamu wa la yashu. 3 kali ya. Jadi kita membaca subhanallazi man la yanamu wa la yashu. Baca 3 kali, kemudian bangun dari sujud kita Allahu Akbar. Kita duduk, tidak membaca apa-apa, langsung sujud lagi. Jadi kita 2 kali sujud dan 2 kali membaca subhanallazi subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, setelah itu baru salam kembali. Ya, jadi sujud sahwi bisa sebelum salam, dilanjutkan salam dalam sholat. Kalau kita melakukan sujud sahwi ini setelah salam, maka setelah sujud sahwi kita salam kembali. Saya kira itu materi pada kesempatan ini, yaitu sujud di luar sholat. Ya, termasuk diantaranya 3 ini adalah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.